Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa kita di sini dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita akan membahas sebuah video, tetapi video ini berbahasa Minang, tetapi kita akan menampilkan secukupnya saja sebagai bahan reaksi. Di mana di dalam video tersebut ada sekelumpulan orang yang katanya ikut membantu mencari kebenaran, mencari pelaku dari pembunuhan saudari kita Nia. Sebelumnya kita ikut berbelasungkawa atas kepergian Nia. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kepergian Nia ini beliau termasuk orang yang diberi oleh Allah kemuliaan berupa husnul khotimah. Karena kita dapat kabar bahwa beliau ini sempat membela diri, ya, sempat istilahnya mengamankan barang-barang yang dimiliki sebagai bentuk perlawanan kepada pelaku. Nah, orang yang mempertahankan harga dirinya, kemudian mempertahankan hartanya, kemudian dia menemui kematian, maka orang seperti ini dikategorikan oleh Rasulullah sebagai seorang syahid. Mudah-mudahan Nia memperoleh kategori yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Rasulullah mengatakan, man kutila duna malihi wadamihi fawa syahid. Orang yang terbunuh karena mempertahankan harga dirinya, ya darahnya dan hartanya, kemudian dia terbunuh, fawa syahid, maka dia dikategorikan sebagai syahid. Mudah-mudahan dia mendapatkan derajat itu. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada pokok apa yang kita sampaikan tadi, ya, bahwa kita akan menampilkan cuplikan sedikit saja, potongan saja sebagai bahan reaksi saja, karena durasinya lumayan panjang, lebih setengah jaman, ya, setengah jam, dan itu berbahasa Minang, ya, dan itu berbahasa Minang, maka kita tampilkan sebagai bahan reaksi saja sebagai berikut. Apa motifnya kan? Boko dibunuh sini aku. Apa ada motif atau dendam? Ayo. Mas tanya lah kania aku nih. Kalau seandainya kumboro nih awak apa? Sanggup. Ikhlas apa? Kumboro nih ya, hukum masuk ke tubuhnya. Kau maaf dalam konteks kami pengajian makrifat, naroh kena mati. Kalau orang besoknya mati dirinya. Naroh kena mati roh, hanya perpindahan alam. Kumboro nih yang kau masuk ke balik ini nabar apa? Nabar. Ya bisa bang cerita suang dunia cinta itu bahasa pelaku ya. Begitu. Duduk. Tapi tenang ya. Tapi tidak boleh pingsan ya. Tenang ya. Ambil kemahnya saja. Bisa tanya langsung ke Nia tibo itu. Apa mimpi-mimpinya dia? Kalau lain dari itu berarti bohong mimpi itu sebenarnya kesimpulan gitu. Assalamualaikum Nia. Jam lagi nak, jam lagi. Hari ini juga. Pas mimpinya. Di dalam video tersebut bahwa kumpulan orang ini, barangkali kalau di kampung disebut orang ini dukun, ya, mereka ini menarik, katanya mereka menarik ruh Nia kemudian untuk dimasukkan ke dalam tubuh mediator yang telah disediakan. Ya, kita tahu bahwasanya ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan ketika mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanmu.
bahwa ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah manusia bisa ikut campur kepada suatu hal yang itu adalah urusan Allah? Tentunya tidak. Tidak mungkin manusia mampu mencampuri urusan Allah. Sementara urusan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil sekali manusia mampu mencampuri urusan Allah. Bukankah di dalam iman kita, di dalam ajaran kita bahwa ruhnya orang mukmin, orang-orang yang mati syahid itu berada di tembolok burung hijau yang bergantungan di tembok-tembok surga, kemudian yang bergantungan di pohon-pohon surga. Hal ini bisa kita lihat di apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dari Ka'ab bin Malik. Kemudian adapun roh orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu pun mereka mendapat siksaan, mendapat hinaan, kemudian berbagai macam azab di alam barzah mereka. Bisa nanti kita lihat dalam fatwa dari Ibnu Hajar di manuskrip Darul Kutub nomor 1559. Tentunya kalau mereka orang-orang yang telah mati tadi, ruhnya itu telah disimpan oleh Allah dalam alam barzah, orang mukmin mendapatkan nikmatan, kemudian orang-orang kafir dan munafik akan mendapat azab. Ketika ruhnya katanya dicabut, ditarik, berarti rohnya lagi istirahat. Roh orang yang mendapat nikmat dari surga kemudian ditarik, kemudian rohnya orang-orang kafir dan munafik ditarik. Tentu mereka istirahat dari menikmati nikmat yang Allah suguhkan. Kemudian orang-orang munafik pun istirahat dari azab yang Allah berikan. Mungkinkah hal itu terjadi? Tidak mungkin. Orang-orang yang diazab oleh Allah tidak akan mungkin lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Ya, itu adalah sesuatu hal yang mustahil bahwa seseorang mampu menarik ruh orang lain yang telah mati kemudian dihadirkan kembali ke dunia, itu adalah satu hal yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam sebuah firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 100, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika datang ajal kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia dan mereka akan berjanji untuk melakukan amalan soleh yang mereka tinggalkan. Apa kata Allah? Itu tidaklah mungkin, itu hanyalah omong kosong belaka. Sementara di belakang mereka itu ada barzakh, ada pembatas, ya, yang sangat kokoh yang membentengi mereka dari kehidupan dunia dan dengan kehidupan akhirat. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Jadi mereka itu berada di alam barzakh, kata Allah, sampai hari berbangkit, dan tak mungkin mereka itu ditarik ke dunia lagi, sudah berada di dalam alam yang berbeda, yakni alam barzakh. Jadi mustahil sekali mereka itu ditarik kembali ke alam dunia karena mereka sudah berada di alam barzakh yang amat kokoh. Ini pula lah yang Allah sampaikan di dalam surah As-Sajdah ayat 12, ya. Allah mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setelah kami lihat ya Allah, setelah kami dengar ya Allah. Jadi orang-orang kafir telah melihat, telah mendengar siksa-siksaan Allah di dalam neraka yang mereka saksikan. Mereka ingin kembali. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Niscaya kami akan beramal soleh. Niscaya kami akan menjadi orang-orang yakin, dan itu tidak mungkin lagi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi mustahil sekali, ya, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak tadi, oleh mereka yang kita anggap dukun tadi, mustahil mereka mencabut, menarik ruh nia kemudian dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Itu adalah suatu hal yang mustahil, karena Allah sendiri telah menyanggah bahwa ruh itu tidak mungkin ditarik oleh manusia. Manusia tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian lantas apakah yang mereka tarik itu sehingga bisa memasukkan ke dalam tubuh manusia? Tidak ada yang mampu menariknya kecuali itu adalah perbuatan syaitan. Jadi yang mereka tarik ke dalam tubuh nia, di dalam tubuh mediator maksudnya, itu bukanlah roh nia, melainkan itu adalah golongan syaitan, ya, syaitan dari golongan jin.
Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Inna syaitan yajri min bani Adam majra dam. Sungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Jadi yang mampu mereka masukkan ke dalam tubuh mediator itu adalah syaitan dari golongan jin. Jadi jin yang mereka masukkan ke dalam tubuh Nia. Ya, kemudian kenapa kok jin yang diinterogasi itu tahu dengan kondisinya? Berkemungkinan ada dua. Berkemungkinan pertama adalah mungkin itu adalah jin korin yang menemani Nia dari semenjak lahir sampai beliau meninggal. Sebab setiap manusia mempunyai jin korin yang tugasnya adalah yuwasfi sofi sudurin nas, memberikan waswas dari manusia, kemudian innama ya'muru bisu'i wal fasya, yang selalu membisiki manusia kepada kekejian dan kemungkaran. Ini tugas jin korin. Barangkali yang ditarik itu dimasukkan ke dalam tubuh mediator tadi itu adalah berkemungkinan pertama itu adalah jin korin, yang kedua berkemungkinan adalah jin yang berada di hutan tersebut yang menyaksikan penyiksaan Nia, kemudian terpanggil untuk masuk ke dalam tubuh mediator. Berkemungkinan dua ini. Jadi yang masuk di dalam tubuh Nia itu bukanlah roh, tetapi itu adalah yang dimasukkan itu adalah jin syaitan dari golongan jin. Jadi yang dimasukkan dalam tubuh mediator tersebut adalah dari golongan jin. Barangkali ini penjelasan yang bisa kita sampaikan sebagai bahan reaksi kita terhadap video yang telah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.